Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga tetap semangat, selalu sehat. Hari ini saya mendampingi kalian belajar untuk mata pelajaran administrasi pajak. Sebelum materi saya sampaikan, silakan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Materi yang saya sampaikan hari ini masih ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kompetensi dasar untuk 3.1 atas pengetahuannya yaitu memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum tata cara perpajakan. Kompetensi dasar keterampilan yaitu mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu 1. Menguraikan syarat pemungutan pajak dengan tepat. 2. Menjelaskan cara dan sistem pemungutan pajak dengan tepat. 3. Mengidentifikasi sanksi-sanksi kelalaian membayar pajak bagi wajib pajak dengan tepat. 4. Menjelaskan tarif pajak dengan tepat. Kita tengok peta konsep. Jadi pada KBM dari sebelumnya atau pertemuannya lalu kita sudah membahas materi untuk definisi pajak, fungsi pajak, jenis pajak, kedudukan hukum pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, azas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak. Kemudian di sini pada KBM hari ini saya menjelaskan untuk materi syarat dan tata cara atau sistem pemungutan pajak. Yang kedua, sanksi administrasi pajak. Ketiga, hambatan pemungutan pajak. Keempat, timbul dan berakhirnya hutang pajak. Kelima, tarif pajak. Nah, sebelum materi saya sampaikan, di sini kita masih ingat tentang hukum pajak material. Pengertiannya, hukum pajak material mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, sanksi pajak, memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Jadi di sini yang dimaksud keadaan, perbuatan, peristiwa itu misalnya perbuatan. Seseorang membuat rumah, itu merupakan suatu perbuatan. Dengan membuat rumah, dia mempunyai tanah dan bangunan yang dikenakan atau sebab timbulnya hutang pajak. Kemudian peristiwa di sini misalnya seseorang mendapat hadiah atau undian, seperti itu. Kalau keadaan di sini dicontohkan misalnya seseorang memperoleh penghasilan sebagai objek pajak, maka dia akan dikenakan pajak. Lanjut. Nah, di sini saya menerangkan syarat-syarat pemungutan pajak.
Berikut syarat-syarat pemungutan pajak. 1. Syarat keadilan. 2. Syarat yuridis. 3. Syarat ekonomis. 4. Syarat finansial. 5. Syarat sederhana. Syarat keadilan di sini artinya pemungutan harus adil. Jadi misalkan untuk pegawai akan dikenakan pajak penghasilan progresif sesuai dengan nilai objek pajaknya. Jadi di sini adil. Syarat yuridis. Syarat yuridis di sini pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Jadi misalnya untuk wajib pajak orang pribadi akan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 ayat 1 untuk ketentuan berapa pajak terutang berdasarkan penghasilan kena pajak. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu terdiri atau ada 3, yaitu 1. Self-assessment system. Yang kedua, official assessment system. Yang keempat, withholding system. Apa pengertian dari self-assessment system? Self-assessment system adalah penentuan pajak yang membebankan, penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Misal, jenis pajak PPN dan pajak penghasilan. Jadi, kalau ada huruf P, N semua besar, ini merupakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan kalau ada huruf P besar dan H kecil merupakan pajak penghasilan. Yang kedua, official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan. Contoh, pajak bumi dan bangunan. Nilai pajak terutang akan diketahui setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Berikut, withholding system adalah sistem pemungutan yang menentukan besarnya pajak oleh pihak ketiga. Jadi di sini bukan oleh wajib pajak dan bukan oleh aparat pajak. Contoh, pemotongan pajak penghasilan karyawan yang dilakukan bendahara instansi. Berikut mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ada 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi A. Berupa denda. Contoh, keterlambatan penyampaian SPP dengan denda Rp1.000.000. B. Sanksi administrasi berupa bunga. Di sini dimaksudkan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak lebih besar. Misal,
pembetulan SPP dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar. C. Pengenakan tarif lebih tinggi sebab wajib pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Kenaikan 50% dari pajak kurang bayar. 2. Sanksi pidana, yaitu A. Denda pidana sebab pelanggaran norma. Ini bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak jika akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian yang B adalah sanksi pidana berupa kurungan. Di sini juga masih bersifat pelanggaran. Yang C, sanksi pidana penjara yang di sini disebabkan kejahatan. Tarif pajak. Secara konseptual, jenis tarif pajak sebagai berikut. Pertama yaitu tarif proporsional berupa persentase tetap. Contoh, pajak pertambahan nilai, tarif sebesar 10%. Kedua, tarif tetap berupa besaran rupiah yang tetap. Misalnya materai Rp6.000. Ketiga, tarif progresif, tarif dengan persentase yang semakin besar bila nilai objek pajak semakin besar. Contoh, pajak penghasilan. Menurut ketetapan Undang-Undang Pajak Pasal 17 Ayat 1. Jadi di sini yang dimaksud dengan tarif proporsional saya terangkan, PPN atau pajak penjualan sebesar 10%. Pernah kalian belanja di suatu supermarket? Nah, di situ nilai belanja kita yang harus kita bayar. Nah, di situ pihak penjual akan dikenakan atau akan membayar pajak keluaran. Kemudian di sini untuk pihak pembelinya akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jadi berapapun nilai belanja kita atau nilai yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang ditentukan ada PPN-nya. Nah, PPN di sini tarifnya adalah proporsional sebesar 10%. Yang kedua, tarif tetap. Tarif tetap di sini berupa besaran rupiah yang nilainya tetap. Misalnya materai Rp6.000. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif dengan persentase semakin besar bila nilai objek pajak semakin besar. Contoh, pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pasal 17 Ayat 1. Nah, di sini nanti kalian akan belajar menghitung pajak terutang berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang Pajak Pasal 17 Ayat 1. Tarif progresif di sini dicontohkan nanti dalam Undang-Undang Pajak Pasal 17 Ayat 1. Untuk lapisan pertama, misalkan nilai antara Rp0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian atas penghasilan kena pajak pada angka
50 juta rupiah atau di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Nah, di sini akan dikenakan tarif sebesar 15%. Dan seterusnya sampai di atas 500 juta untuk PKP-nya ditentukan tarifnya sebesar 30%. Nah, itu dimaksudkan dengan tarif progresif. Tarif progresif di sini contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, bagaimana dengan tarif pajak yang keempat? Tarif digresif dimaksudkan tarif dengan persentase yang semakin kecil bila nilai objek pajak semakin besar. Misal dasar pengenaan pajaknya 10 juta, tarifnya 25%. Sedangkan DPP dasar pengenaan pajaknya 20 juta rupiah, tarifnya 20%. Jadi saya ulang, kalau tarif progresif itu jika nilai objeknya semakin besar, tarifnya juga semakin besar. Sedangkan tarif digresif, bila nilai objek pajak semakin besar, maka persentasenya semakin kecil. Jadi seperti ini materi yang saya sampaikan hari ini. Tentu diharapkan busu hati kalian banyak menggali informasi, literasi untuk pengetahuan kalian mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada hal-hal yang harus kalian kerjakan dalam hal ini. Soalnya masih dalam bentuk soal uraian. Dengan petunjuk, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Masih mengarah pada sistem pemungutan pajak, yaitu jelaskan yang dimaksud self-assessment system dalam sistem pemungutan pajak. Yang kedua, jelaskan pengertian tarif pajak progresif dan tarif pajak proporsional. Ketiga, jelaskan sebab timbul dan hapusnya hutang pajak. 4. Sebutkan dan jelaskan sanksi perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan bermanfaat, dan silakan jika ada pertanyaan kita diskusikan pada grup daring kita untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Dan segera pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di sini untuk dikerjakan dan dikirim ke email saya. Akan saya lakukan penilaian untuk mengukur pencapaian KBM saya hari ini dan untuk mengukur kompetensi kalian di dalam pemahamannya. Terima kasih. Akhir pembelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.